Yesus itu sesuai dengan kehendak Bapa kan. Betul. Nah, di sini Yesus berdoa untuk tidak mati lah. Dikabulkan tidak lah. Kan Yesus berkata, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah kehendakku, tapi kehendakmu. Kan Yesus sudah bilang. Iya, cawan ini berlalu dengan kehendak Bapa gitu. Maunya Yesus dia jangan mati. Iya. Tapi Yesus bilang janganlah kehendakku, kehendak Bapa Yesus mati. Enggak lah, Le. Jadi gini, Le. Jika mungkin lah ya. Jikalau mungkin, biarlah cawan ini berlalu. Ya, tapi atas kehendak Bapa gitu. Jadi artinya cawan ini berlalu dengan kehendaknya Bapa gitu loh. Kehendak Bapa itu dengan caranya Bapa gitu. Bagaimana Bapa menyelamatkan Yesus gitu. Itu kan pernah diomongin sama Petrus. Sekiranya Bapa menjauhkan penyalipan ini dari engkau ya Yesus, kata Petrus. Yesus marah. Hei engkau anak iblis. Kenapa engkau memikirkan pikiran manusia? Engkau tidak memikirkan pikiran Allah. Jadi sebenarnya. Nah, Yesus sudah tahu. Terus ngapain Yesus berdoa? Apa? Iya, di situ kan Yesus artinya sudah tahu bahwa dirinya akan ya. Terus ngapain Yesus berdoa? Ya, Yesus juga sebenarnya juga punya kehendak sendiri. Jadi artinya Yesus juga mengutarakan isi hatinya. Kalau boleh, janganlah gua mati di salib. Kira-kira kan begitu apanya penjelasnya. Iya. Tapi janganlah kehendak, biarlah kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa? Yesus ditangkap dan disalib dan dibangkitkan di hari ketiga. Itulah kehendak Bapa. Lalu kehendak iblis apa? Itulah yang sebenarnya penyalipan ini kan atas rencana iblis, Le. Bukan rencana Ada Bapa. ayatnya, Le. Ada ayatnya, Le. Dengerin ya, dengerin. Kan waktu itu Petrus kan mengatakan kepada Yesus, janganlah sampai engkau disalib dan mati dibangkitkan di hari yang ketiga. Kan kata Petrus itu di Matius berapa? Lalu Yesus memarahi Petrus, hei engkau anak iblis. Berarti penyangkalan terhadap penyalipan, penyangkalan terhadap kematian Yesus, yang mengatakan Yesus tidak disalib, menurut Yesus itu adalah rancangan iblis. Jadi kalau ada yang mengatakan Yesus tidak disalib, itu sebenarnya dari iblis. Loh, gimana orang rencana iblis itu penyalipan kok? Nih, berarti yang percaya penyalipan ya berarti percaya iblis dong, Le. Ini ayatnya, Le. Iya, ada ayatnya. Ini tak share ya. Nah, ini. Tuh, Le. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan meninggalkan jubahnya, ia mengambil selai kain. Nah, inilah ya. Ini rencana mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia gitu. Ini kan berarti rencana iblis kan penyalipan itu. Rencana iblis adalah dengerin dulu. Iya. Rencana iblis itu adalah ingin memakai Yudas sebagai pengkhianat. Iya, mengkhianati untuk apa, Le? Untuk apa? Pengkhianatannya seperti apa? Begini ya. Sorry. Dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot. Artinya rencananya iblis dimasukkan ke hatinya Yudas Iskariot. Bukan rencana iblis, bukan menggunakan Yudas Iskariot. Bukan. Kalau kita baca ini teksnya begitu. Gimana, Le? Awas, lu jangan terbalik-balik tuh. Iya. Makanya ucapan Yesus kan mengatakan seperti ini. Memang anak manusia harus pergi. Setiap manusia kan akan pergi. Ya, Yesus pasti akan pergi. Betul. Saya betulin loh. Bukan bantah, ya betul. Iya, cuma diam dulu. Jangan dipotong-potong dulu. Yesus kan bilang, anak manusia memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis oleh kitab suci. Akan tetapi celakalah oleh
oleh dia, yang oleh karena dia anak manusia itu dibunuh atau diserahkan. Jadi begini sebenarnya, iblis Tuhan memiliki rencana untuk penebusan terhadap manusia. Inilah rencana Tuhan. Rencana penebusan yaitu kematian Yesus di kayu salib. Tetapi iblis juga memakai rencana ini untuk kepentingan dia. Jadi ada dua kepentingan di sini. Pertama, kepentingan Tuhan untuk penebusan. Yang kedua, kepentingan iblis untuk memuaskan hawa nafsunya itu untuk membunuh. Jadi dua-duanya punya rencana dalam satu proyek. Tetapi keputusan proyek ini ditentukan oleh Tuhan. Karena Tuhan yang lebih berkuasa menentukan acara ini jalan apa tidak. Kalau seandainya Tuhan mengatakan acara ini tidak jalan, maka rencana iblis pun gagal. Jadi iblis cuma mendomplengi rencana Tuhan untuk kepentingan dia, yang dimana Tuhan memakai kematian Yesus adalah untuk keselamatan manusia. Gitu loh. Jadi memang rencana ini dipakai oleh iblis. Ya, lalu sejak kapan Islam menginginkan Yesus mati? Tadi narasi lo ada yang begitu loh. Iya. Ada loh narasi lo begitu. Berarti tidak cocok ya, Islam dengan iblis nggak cocok, berseberangan loh. Berseberangan loh. Yang sepihak dengan iblis adalah kalian. Juga. Ya. Nah, gini. Yang setuju dengan gerakan iblis dan Yudas itu Bang Luga. Dengerin dulu. Rencana iblis sudah pernah diungkapkan melalui Petrus waktu itu. Waktu itu Petrus, waktu dalam satu ketika dia mengatakan kepada Yesus, janganlah kiranya engkau disalibkan. Dijauhkan Tuhanlah kiranya itu daripadamu. Langsung Yesus marah kepada Petrus. Enyahlah iblis. Engkau anak iblis karena engkau cuma memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Jadi Petrus itu juga nggak pengen Yesus disalib. Jadi iblis tidak ingin Yesus disalib juga di sini lah. Apa? Berarti betul. Iblis tidak ingin disalib juga. Tetapi kenapa iblis sibuk rencanain? Artinya informasinya goncang ini Pak Agus. Iblis ini mau Yesus disalib atau nggak mau Yesus disalib, itu goncang itu. Iya. Ini. Namanya iblis ini kan manusia bermuka dua. Iblis bukan manusia. Iya, iblis itu makhluk bermuka dua. Di saat dia tahu bahwa memang gagal rencananya, maka dia pura-pura mengambil kesempatan dalam sempitan. Dia memakai Yudas. Tahu juga Yesus memang bakal diserahkan. Menurut iblis ini nggak bakalan bisa gue gagalkan karena memang dia memang harus memang menjalani, karena Yesus juga sudah menyatakan mujizat-mujizatnya dan iblis. Tadi yang lo bilang iblis pengen bunuh Yesus itu kematian mana? Jadi teorinya. Teori lo yang tadi itu barusan lo ngomong. Iya kan, makanya kan ayat yang lo tunjukkan kan. Iblis tadi kan lo bilang iblis itu dompleng kepada kehendak Bapa yang ingin, padahal iblis itu ingin Yesus mati. Itu kemana teorinya jadinya? Kalau Islam itu teori lu jadi nguap, lu harus milih salah satu, nggak bisa enggak. Baik, kalau Islam itu pro dengan Yesus berdoa untuk tidak mati disalib. Nah, Islam itu pro. Tujuan Tuhan kan sebenarnya untuk mati Yesus di kayu salib lah. Tujuan Al-Quran jangan sampai Yesus mati di kayu salib, melainkan Allah menyelamatkan. Tujuan Quran itu pro dengan doanya Yesus itu. Yesus kan berdoa untuk tidak mati disalib kan. Nih, sekarang begini, menurut gua Al-Quran nggak pas gitu. Kenapa lu mau menyelamatkan Yesus yang adalah juru selamat? Gimana nyelamatin orang Yesusnya aja udah duluan. Yang Yesusnya berdoa, kita mendukung berdoa. Gini loh, kita mendukung doanya Yesus gitu loh. Doanya Yesus kan juga lo dengar. Doanya Yesus kan berkata, sekiranya cawan ini lalu daripadaku. Iya, berarti Yesus ingin mati kan? Janganlah gua mati. Iya, gitu, amin. Itu umat Islam bilang amin gitu loh. Amin. Amin. Betul. Amin. Ya, kehendaknya Yesus lah yang diikuti oleh umat Islam. Betul kan? Ya. Nah, ini Pak Gus, aku kasih analogi lah ya. Kalimat cawan ini aku kasih analogi gini. Lu kan lagi di Medan nih. Ya, gue nitip sama lu dong, lu beliin gue baju Batak. Ya. Tapi nggak usah selera gue, selera lu aja lu Sama kan?
Isunya apa di sini? Beliin gue baju lu gak? Bukan jangan beliin gue baju. Beliin gue baju lu gak? Itu analoginya kayak begitu lu gak tuh. Begini. Yesus ini kan bilang, tolonglah gue jangan disalib Bapak. Lalu pada waktu Yesus ngomong tolong gue jangan disalib, orang Islam dengan agamanya, janganlah sampai Yesus disalib. Nah, kan gitu kan? Enggak, karena mengaminkan doanya Yesus. Doanya Yesus tadi gue analogikan tadi, beli baju lu gak? Tolong dong beliin gue baju Batak lu gak? Gitu loh. Gue belum paham apa analogi lo, jadi nggak usah lu cerita, gue nggak paham itu. Jadi gini. Enggak, harus paham dulu analogi gue dong. Iya, lu gue nggak sampai paham. Kan lu lagi di Medan nih, lu gak beliin gue baju Batak dong, lu gak beliin lah. Ntar kalau pulang balik ke Jakarta beliin gue baju. Tapi nggak usah selera gue, selera lu aja warnanya apa, bebas lah. Selera lu aja yang pas gitu loh. Tidak seperti itu, beda. Analogi boleh nggak lu gak? Sedikit aja. Nih analogi lagi, ini analogi baju tadi ya. Seharusnya kan isunya beliin baju, bukan malah nggak dibeliin, ya kan? Kalau baju gua ini analogi lain nih. Ini ada anak, ini kita langsung ke dengar saya toh sekali-kali toh, masa lu aja nih. Ini ada anak, ini mau dipukulin sama preman-preman gini loh, ya preman-preman, lari dia ke bapaknya, Pak, tolonglah Pak, saya dikejar-kejar preman. Nah kalau bapak yang baik, sembunyi anak. Nah, sembunyi sana, itu. Tapi apa bapaknya tega? Apakah seorang bapak akan memberikan apa, Bang Arman? Anaknya, udahlah nggak apa-apa, adepin aja, ntar kita ke rumah sakit habis itu. Udah dah, kamu adepin aja sana. Oh, ntar gua digebukin. Oh, gampang nanti kalau udah lu teler, gua bawa ke rumah sakit, nanti kan sembuh, gitu. Gitu, Bapak. Kan enggak dong, Le. Nah, lo lebih mendukung yang bapaknya bawa anaknya ke rumah sakit. Oke, jadi gue udah bilang kalau analogi gitu gue kurang bisa nangkap. Jadi kembali lagi ke awal. Ini ya, gue nggak bisa nangkap. Jadi jangan paksakan gue. Jadi karena menurut gue nggak pas itu analogi. Jadi gini. Gebukin dulu udah, kamu biarin aja gebukin sama preman. Nggak apa-apa. Yang penting udah nanti bakal masyarakat yang menilai. Nanti Bapak selamatin nanti. Oke kan gini. Jadi Yesus ini kan minta jangan disalib. Lalu Al-Quran mendukung janganlah disalib. Amin. Dengan Allah menyelamatkan. Tetapi ternyata doanya Yesus, bukan rencana iblis. Iya, itu memang doanya Yesus yang tidak disetujui oleh Yesus. Kan Yesus kan sekiranya disetujui oleh Yesus. Disetujui oleh Bapak. Tadi lo bilang doa Yesus selalu dikabulkan sama Bapak. Aduh, inkonsisten lagi. Konsisten lagi. Dengar dulu. Kan Yesus kan membatalkan. Janganlah seperti kehendakku. Yesus memang berdoa, tetapi Yesus juga yang membatalkan doa itu. Tapi keburu kehendaknya apa? Cawan atau nggak cawan? Mati atau nggak mati? Enggak, selamatkan aku Bapak, gitu kehendaknya Yesus. Ya, tetapi janganlah kehendakku, kata Yesus. Makanya iya, selamatkan aku, tapi bukan kehendakku. Warnanya bebas lah, terserah lu gak. Warna bajunya. Beres kan analoginya? Terserah Bapak. Mana sih gitu doang? Bapaknya mau polisi silakan, mau Bapak apaan? Kasus penipuan, dengerin. Kasus penipuan ini. Ini kan Yesus bilang, tolonglah jangan salibin. Tolonglah kalau boleh gua nggak disalibin. Kata Yesus. Lalu bagus, aku ambil share screen-nya. Yesus ngomong lagi, tapi janganlah seperti yang ku kehendaki. Karena kehendak Yesus tuh dia jangan disalib. Omongan lo yang pertama tuh udah bener lu gak? Dengerin dulu, gue belum selesai ngomong. Ini, lihat nih, share screen gue. Jadi doanya Yesus senantiasa dikabulkan Bapa. Iya, senantiasa. Ini ajaran Yesus, kecuali kematian. Kecuali kematian, itu lo ambil kesempatannya, padahal enggak. Makanya lah kan lo kan sekarang takut di sini karena lo udah bersekongkol dengan iblis di sini. Ya enggak lah, iblis pengen Yesus mati kok, gimana ceritanya? Yesus gitu. Yang pengen Yesus mati itu lo. Jadi sebenarnya di sini kasih gue waktu ngomong 2 menit biar gue ungkap bahwa lo bersekongkol dengan iblis. 2 menit aja, 2 menit. Diam. Tenang. Gini ya. Al-Quran itu menghendaki Yesus diselamatkan. Ya, Al-Quran itu menghendaki Yesus. Dengar dulu, jangan ketakutan. Al-Quran mengatakan Allah menyelamatkan Yesus dari penyalipan, ya kan? Betul. Dikabulkan gitu. Ya, jadi di sini kita ketahuin
bahwa Al-Quran ini, statement Al-Quran yang tidak ingin Yesus disalib, ini sudah dijawab oleh 2 poin, yaitu poin 1 adalah waktu Petrus juga meminta Yesus jangan disalib. Lalu jawaban Yesus sungguh mengerikan, enyahlah iblis. Ya, lalu yang poin kedua, ternyata Yesus minta diselamatkan oleh Bapa, ternyata Yesus, Al-Quran udah keburu mendukung doa Yesus, tetapi sayang Al-Quran belum ada Al-Quran di situ. Belum ada Al-Quran. Al-Qurannya belum ada waktu itu. 600 tahun kemudian baru ada. Mana sih? Lo ngarangnya kebanyakan lo. Ayo. Ya, lu takut apa nih? Bukan takut, lo nyisipin Al-Quran di tengah-tengah situ. Seorang, aduh. Oke. Al-Quran kan mengatakan Nabi Isa diselamatkan dari penyalipan. Benar nggak? Enggak, ini doanya Yesus dulu lah. Kita harus nih. Itu kayak Yesus itu berkepribadian ganda loh, Yesusnya jadinya. Iya, ini menurut Bang Luga versinya, Bang. Iya, jadinya begitu. Iya, kalau seolah-olah begitu gitu. Tenang, hampir udah mau ke gap di sini. Udah hampir mau ke gap. Ya, udah hampir ke gap. Apa ke gap? Kok ke gap? Yesus itu kan pengen dia minta diselamatkan dari penyalipan. Iya kan? Iya, tapi udah diselamatkan. Bapak, selamatkanlah aku dari penyalipan. Kan kata Yesus. Setuju nggak? Satu, Bapak, dengan salah aja gitu. Gimana? Ya. Masa mau dikelepin? Udah minta tolong. Ya, jadi Yesus sudah minta diselamatkan oleh Bapa dari penyalipan. Iya. Ya, lalu kalau kita lihat Al-Quran, ternyata Al-Quran juga ingin Yesus diselamatkan dari penyalipan. Iya kan? Nah, lalu ternyata doa Yesus ini ternyata dibatalin lagi sama Yesus dengan perkataan janganlah kehendakku, sementara Al-Quran udah keburu ngikut. Lu kagak dong, waktu habis berdoa gitu ditangkep. Gimana lo, ngaco ah. Balik-balik nih cerita lo. Ketahuan lo. Ini masuk 378 nih kasus penipuan ini. Ketahuan lo. Ini lu gak nih, ada seorang anak ini lagi dikejar-kejar, udah dia nggak bisa lari kemana-mana, ini udah dikepung. Bapak, tolong Bapak gitu kan. Nah, lari dia ke bapaknya, tolong itu aku mau dikeroyok gitu loh. Ya kan, ini premannya udah berhadapan semua. Nah, sekarang apa yang dilakukan seorang bapak? Gitu. Lagi bagus, gue bingung juga loh bagus. Habis di Taman Getsemani itu, ya sejak saat itu kapan lagi si siapa Petrus Simon itu ketemu Yesus? Bisa ada omongan kayak Luga tadi. Aduh, Luga ngaco aja loh. Kan sebelum Yesus disalibkan, kan pernah Petrus mengatakan. Jadi waktu itu Yesus aku akan disalib, akan diserahkan dan bangkit. Ya, duluan mana itu sama Getsemani? Duluan itu dong. Iya, kapan Al-Quran lu sisipin di situ? Gimana lu? Iya, maksud gua kan hanya untuk mendukung, artinya kita temuin lah, kita pada. Lu ngarang, namanya ngarang lo. Jadi di sini ketahuan, jadi hanya untuk memperjelas mana yang berasal dari Tuhan, mana yang berasal dari iblis. Oke, pemirsa bisa kita lihat ya bagaimana ya responnya Luka. Jadi pada sebenarnya ini Petrus dengan Al-Quran ini sebenarnya sejalan. Mereka itu sebenarnya sehati. Enggak lah, Quran belum ada Bang Luga. Quran kan abad ke-6. Maksud hati Petrus ingin menyelamatkan. Lu benci banget sih sama Quran yang sesuai sama Yesus gitu. Kenapa sih lu nggak suka banget gitu? Yesus ini jelas berdoa, enggak. Gua bingung gitu loh. Yesus loh yang maunya Yesus. Kalau lu nggak maunya Yesus. Ini gua bikin Yesus mati, maunya Yesus mati loh. Nanti gue bikin judulnya di dalam buku gue, kolaborasi antara Petrus dengan Al-Quran. Nanti gue bikin judulnya. Silakan aja, orang juga bakal ketawa sama lo. Gimana cerita? Ada Getsemani di tengah-tengahnya, lo bisa selak begitu. Yang lucunya gini Bang Arman, gini. Kita kan hendak Yesus kan ibaratnya kan pengen hidup, makanya berdoa, terus dibawa-bawa sejalan gitu kan. Nah, kehendak iblis kan
Yesus mati. Nah, lalu Kristen pun mengendahkan Yesus itu mati agar terhapus dosa mereka. Berarti mereka ini sekongkol dengan iblis. Gitu. Tapi dibalik, ternyata Islam yang sekongkol sama iblis. Ini logika dari mana gitu loh? Mereka sekongkol dengan iblis. Udah dah, lu main catur aja, main catur ah. Main catur aja. Mau langit mulu lu bahas ah. Udah. Wah, gua semua ini dukung doanya Yesus juga. Ketika Yesus udah masuk asar loh, gila lu pada gua.